Menginstal Visual Studio mungkin tidak terlalu rumit karena kita hanya perlu memilih beberapa elemen yang kita perlukan. Di sini Visual Studio yang pada saat ini memang terbarunya adalah versi 2019, versi yang 2020 masih dalam preview. Jadi kita langsung aja memilih versi yang kita perlukan. Maksudnya adalah yang mana? Professional Enterprise kedua ini adalah untuk yang memang berbayar. Jadi mungkin untuk yang lebih perlu perusahaan ini ya menggunakan ini, tapi buat student kita cukup bisa menggunakan versi community yang bisa dibilang gratis. Nantinya kita akan langsung diarahkan ke web download, dan karena memang saya sudah mendownloadnya, saya akan coba buka hasil installannya. Dia akan muncul Visual Installer seperti ini, dan dia akan ada proses download sebentar. Yang ini bukan mendownload Visual Studio, tapi installernya terlebih dahulu, karena nanti dia ada interface untuk memilih. Nah, kita akan dihadapkan dengan pilihan seperti ini. Jadi di sini kita akan memilih Visual Studio itu kita akan install komponen mana saja yang kita perlukan. Pertama adalah di bagian sini adalah dia sudah dikelompokin berdasarkan tipe development-nya, yaitu web on cloud, desktop on mobile, dan nanti ada lagi yang lain-lainnya. Di sini sendiri saya memerlukan untuk kita menginstall yang mana. Jadi kalau di sini yang ASP, jadi biasanya ASP ini untuk web, biasanya kalian akan memilih ini kalau ingin menambahkan ASP. Azure, Python, dan Node.js, itu kedua yang populer. Lalu net desktop, nah ini yang akan kita tuju karena memang ini yang kita mau untuk menginstallnya di dalam Visual Studio kita yang buat nanti kita development berikutnya. Dan karena saya juga punya C++, jadi mungkin saya akan menambahkan ini juga ke dalam installer kit saya. Lalu ada juga saya memerlukan game development Unity karena memang saya menggunakan Unity dan juga game development. Dan kalau mau menggunakan data storage biasanya kalian akan memilih ini juga. Dan terkadang ada juga Office, SharePoint yang diperlukan kalau memang memerlukan development di bidang Office segala macam. Dan setelah itu rasanya sudah cukup, kalian hanya tinggal perlu memilih install, dan atau kalau kalian memang mau mengganti lokasi installnya di mana. Di sini saya mungkin memang mau memindahkannya jangan di sini. Jadi saya akan ganti ini ke lokasi lain yang dimana yang saya maunya di lokasi yang berbeda. Biasa sih saya maunya di drive D, nggak bukan di drive C saya. Oke, saya ganti dulu. Ya, saya sudah cocok dengan lokasi installnya seperti ini. Jadi saya cuma menggantinya ke D istilahnya di drive D saya. Dan mungkin memang dia akan bilang kalau di drive D saya karena memang bukan hard disk biasa, bukan SSD, dia akan bilang seperti ini. Tapi ya tidak masalah karena mungkin tidak memerlukan suatu kecepatan tinggi juga untuk menjalankan ini. Jadi langsung saya klik install, nanti dia akan mendownload dan dia akan minta ngingetin lagi gitu. Kalau misalkan di saya punya SSD, apa nggak mau diganti aja ke sana gitu kan. Kalau menurut saya biarkan saja karena memang saya membutuhkannya itu di situ saja. Ya, jadi saya klik OK. Dan mungkin kita akan tunggu prosesnya, mungkin ini akan butuh makan waktu cukup lama karena dia download cukup lumayan size-nya beberapa giga tadi kalau kita lihat total 5 giga. Ya, setelah sudah sekitar 15 menitan lalu dia sudah terinstall dan kemudian dia minta restart. Sekarang dia masuk ke sebelah sini dan kita diminta sign in. Sebenarnya sih bisa aja nggak sign in. Mungkin saya mencoba tidak sign in dulu, saya sign in nanti. Dan nanti dia akan diminta untuk memilih versi Visual Studio yang kalian temperatnya seperti apa gitu, tampilannya seperti apa. Ya mungkin saya suka yang lebih ini dark mode, dan karena saya gunakan untuk ini kalian juga bisa milih gitu development settingnya untuk yang mana. Mungkin karena saya sering menggunakan basic C# dan C++, saya biarkan saja general, jadi saya bisa memilih yang salah satu dari tiga ini nantinya. Dan start Visual Studio, dan kita ada tunggu loading. Setelahnya akan muncul tampilan seperti ini. Nampaknya ini tampilan baru yang sebelumnya di Visual Studio sebelumnya tidak seperti ini. Dia buka halaman depan dulu seperti kayak kalian mau buka folder yang mana ataupun bikin project baru. Tapi saya lebih suka menggunakan tampilan yang biasa, tampilan dasarnya. Jadi saya continue without code. Jadi dia dibukain ke Visual Studio-nya langsung seperti ini. Yang nantinya kalau kita mau bikin code-nya itu bikin project baru dari sini, File, New, Project. Ya, jadi di sini kalian bisa menggunakan tampilan sama seperti itu tadi. Ya, ini Visual Studio sudah terinstall. Kalian bisa menggunakannya untuk membuat aplikasi Visual Basic, Visual C#, ataupun mungkin Visual C++ yang seperti yang bisa kalian gunakan seperti ini. Sekian tutorial instalasi Visual Studio 2019. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.